kami dari kelompok 9 akan menjelaskan motivasi dan reward yang disusun oleh Stephanie dan Anandra. Motivasi merupakan sesuatu yang mendorong seseorang bertindak atau berperilaku tertentu, sehingga motivasi membuat seseorang memulai, melaksanakan, mempertahankan, dan memperbaiki kegiatan tertentu. Jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu sifat pekerjaan membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Model motivasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, model tradisional, yaitu para pekerja SPT atau mesin, pekerja malas, hanya dapat dimotivasi dengan uang. Yang kedua, model hubungan manusia, motivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial. Yang ketiga, model SDM atau model sumber daya manusia. Motivasi bukan hanya dengan uang atau keinginan mencapai kepuasan, kebutuhan untuk berprestasi dan pekerja yang layak. Dasar-dasar motivasi ada 5. Yang pertama, mengikut sertakan bawahan orang lain. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, pengakuan. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan. Yang kelima, motivasi perhatian timbal balik. Pendekatan sistem dalam motivasi. Pendekatan motivasi merupakan pendekatan secara psikologi dan manajemen sebagai reaksi dari pendekatan mekanis. Jika pada pendekatan mekanis lebih mementingkan efisiensi pekerjaan yang mengakibatkan tingkat kepuasan pekerja kurang, maka pada pendekatan motivasi ini perancangan pekerjaan dirancang agar pekerja memiliki motivasi tinggi dalam bekerja. Dengan kata lain juga, perancangan pekerjaan dengan pendekatan motivasi memikirkan kepuasan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Pendekatan motivasi ini berfokus pada karakteristik pekerjaan yang memberikan arti bagi pekerjanya. Pekerjaan dirancang agar pekerjaan tersebut memberikan perasaan dirinya berarti bagi perusahaan. Perancangan pekerjaan dirancang agar pekerja memiliki kepuasan bekerja, pekerja memiliki motivasi internal, pekerja merasa dilibatkan dalam aktivitas perusahaan, dan sikap yang baik seperti kerajinan menjadi hal yang dihargai perusahaan. Teori-teori motivasi. Teori motivasi terbagi dalam 3 kelompok, yaitu konten teori, proses teori, dan reinforcement teori. Yang pertama, konten teori ini berasumsi bahwa perilaku manusia didorong oleh stimulasi internal atau kebutuhan tertentu. Untuk memperdalam teori ini, ada beberapa tokoh dalam teori ini antara lain Maslow, Clayton, Herzberg, sama McClelland. Selamat sore teman-teman, saya Stephanie di sini akan melanjutkan penjelasan dari Anandra, yaitu tentang teori proses. Teori proses menyatakan bahwa seseorang pekerja dapat dikendalikan dengan rewards dan punishment atau hukuman. Teori proses ini dikembangkan oleh beberapa ahli, sebut saja Fromm, serta Lawrence dan Porter, yang menjelaskan lebih terperinci. Yang pertama yaitu teori pengharapan atau Fromm. Menurut teori ini, motivasi seseorang akan tergantung pada antisipasi hasil dari tindakannya, yaitu dapat negatif atau positif, dikalikan dengan kekuatan pengharapan orang tersebut bahwa hasil yang diperoleh akan menghasilkan sesuatu yang dia inginkan. Dengan kata lain, motivasi seseorang akan tergantung dari antisipasi, hasil, dan probabilitas tujuan orang tersebut akan tercapai. Yang kedua yaitu model Porter-Lawler. Menurut teori ini, kepuasan pekerja akan mendorong prestasi. Porter-Lawler membalik hubungan tersebut dan mengatakan bahwa prestasi kerja akan mendorong kepuasan pekerja. Berikutnya adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini menganggap bahwa jika suatu perilaku akan diberi balasan yang menyenangkan atau rewarding, maka dengan sendirinya perilaku tersebut akan diulangi lagi, bahkan meningkat di masa yang akan mendatang. Proses reinforcement dapat digambarkan sebagai berikut. Respon yaitu respons konsekuensi dan respons masa mendatang. Selanjutnya adalah reward.
Tujuan dari pengelolaan sistem reward di dalam organisasi adalah untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia karena organisasi memerlukannya untuk mencapai sasaran-sasarannya. Reward dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, reward intrinsic, yaitu reward yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, reward extrinsic, mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan reward bukan uang. Kompensasi langsung antara lain gaji pokok, upah lembur, pembayaran intensif, tunjangan, dan bonus. Kompensasi tidak langsung antara lain jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan, dan liburan. Reward bukan uang, misalnya rasa aman atau lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian, dan pengakuan. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih.